Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 566-570. Guchen baru saja meminta Zheng Xinran membantunya membeli korek api, tapi dia mengeluarkan sebungkus rokok dan korek api dari sakunya. Ini jelas untuk mengusir Zheng Xinran. Guchen juga melemparkan sebatang rokok padanya dan berkata dengan lembut, "Pertama, kita akan lebih aman jika dia pergi. Target orang-orang itu adalah aku, bukan dia. Kedua, bersamanya tidak ada cara untuk menggunakan tinju dan tendangan. Pilihan terbaik adalah agar dia pergi. Tapi, Nona Zheng banyak membantu kita selama ini. Jika Guchen tidak mengandalkannya sepanjang jalan, dia mungkin akan dihentikan di jalan raya. Kemana kita akan pergi sekarang?" Lan Wancheng menatapnya dengan curiga dan berkata. Guchen melihat ke langit dan berkata, "Pergi ke villa keluarga Gu." Malam tiba di area villa di selatan dan utara kota Jianyang. Tempat ini dijaga ketat, dan kartu identitas diperlukan untuk masuk dan keluar. Guchen dan Lan Wancheng memanfaatkan kegelapan untuk turun dan bersandar di dinding untuk mengamati dengan cermat situasi di dalam. Ada begitu banyak orang. Tidak kurang dari 50 orang yang berpatroli. "Apakah kamu begitu takut mati?" kata Lan Wancheng lembut dari sudut. "Aku punya cara untuk mencobanya. Tapi, itu terlalu berisiko." Guchen menunjuk ke arah puncak pohon di seberangnya, di mana dia bisa melihat bagian dalam villa. Rumah ini berbentuk spiral. Jika tebakannya benar, Gu Qiye dan rombongannya bukan di lantai 1, melainkan di lantai 3. Namun dari posisi di puncak pohon ini, Anda dapat melihat dengan jelas baik dari atas maupun ke bawah. "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Lan Wancheng menatapnya dengan curiga, dan Guchen membisikkan rencananya di telinganya. Detik berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Guchen dan berkata dengan kaget, "Apakah kamu gila? Ini markas mereka, kamu ingin masuk dari depan. Apa yang bisa kita lakukan? Kamu bisa memanfaatkan kekacauan ini dan memanjat puncak pohon nanti untuk menempati ketinggian tertinggi." Guchen mengeluarkan dua gadget kecil dari tasnya dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia terkekeh. Rencananya bukan hanya sebuah petualangan, itu hampir gila. Penunjuk laser. Lan Wancheng membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan ekspresi heran, "Saudara Chen, apakah ini berguna?" "Berguna atau tidaknya tergantung kemampuanku." Setelah keduanya membuat rencana, Guchen pergi ke gerbang timur, dan Lan Wancheng pergi ke gerbang barat. Guchen bergerak maju dengan sembunyi-sembunyi ke dinding, mencoba menghindari posisi kamera. Berjalan mendekati sudut buta. Dia juga berencana membuat keributan dari pintu masuk utama dan menarik semua orang, sehingga Lan Wancheng punya kesempatan untuk memanjat pohon. Tapi pasti ada banyak orang bersenjata di halaman jika dia masuk seperti ini. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Berhenti. Tiba-tiba, sebilah belati muncul di leher Guchen. Ini membuatnya tertegun. Suara itu sepertinya suara seorang wanita. Dia menoleh sedikit dan melihat bahwa ini adalah Tian Xinqin yang dia tampok Maserati-nya di sore hari. "Apa yang kamu di sini?" Guchen tampak kaget. Tian Xinqin berkata dengan mata marah, "Brengsek, aku telah mengejarmu puluhan kilometer karena mencuri mobilku. Apakah kamu tidak yakin aku akan membunuhmu?" "Oh, aku tahu aku tampan, tapi melonku yang bengkok tidak manis. Pergi. Bicara lancar, saya akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada kakek Gu." Tian Xinqin menggerakkan pisaunya ke depan, tetapi Guchen tidak hanya tidak takut, tetapi juga berkata dengan senyuman di wajahnya, "Oke. Aku akan ditangkap olehmu tanpa usaha untuk melawan." Dia sedang memikirkan cara memasuki villa tanpa melihat darah apapun. Dia mengangkat Guchen dan mendorongnya langsung ke gerbang. Semua orang memandang Tian Xinqin dengan ekspresi waspada. Sepertinya gadis ini sudah sering datang ke tempat ini, jadi dia sangat familiar dengan jalanan. "Cih. Kakekku dan yang lainnya mencoba segala macam cara tetapi tidak dapat menangkapmu. Mereka mungkin tidak pernah bermimpi bahwa aku akan menyerahkanmu begitu saja. Mereka pasti akan memujiku nanti." Tian Xinqin berkata sambil tersenyum bangga. Guchen, yang berjalan di depannya, juga memiliki sedikit seringai di bibirnya. Gadis bodoh, dia menjadi bidak dalam permainan catur tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Ada begitu banyak master yang tidak bisa menangkap Guchen, bagaimana dia bisa ditundukkan oleh gadis kecil seperti dia dengan belati. "Bibi, harap berhati-hati, jangan sakiti aku." Semakin takut dia, semakin bangga Tian Xinqin, "Diam. Jika kamu terus berbicara, aku akan membunuhmu dengan satu pisau." Mereka berdua perlahan masuk ke dalam villa, dengan ratusan orang mengelilinginya lingkaran. "Anda ingin menghentikan mereka, tetapi Anda tidak berani menghentikan mereka. Nona Tian,
Apa yang kamu lakukan? Ini adalah tempat penting keluarga Gu. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk hari ini. Seorang pria bersenjata berkata sambil mundur dan menatapnya dengan waspada. Sebagai anggota senior grup Gu dan tangan kanan Gu Qiye, keluarga Tian secara alami dapat datang dan pergi ke sini sesuka hati. Gu Qiye juga sering menggoda Tian Xinqin tentang kecantikannya dan berpikir apakah dia harus menjadi sekretarisnya. Jika Tuan Tian tidak menuangkan air dingin padanya dengan bilang gadis ini mempunyai sifat nakal dan sulit dikendalikan, makanya dia tidak memintanya menjadi sekretaris. Di satu sisi, orang mungkin juga menganggap bahwa ini adalah keluarga Tian. Saat ini, keluarga Tian telah mencapai batas atas di kota Sichuan. Kecuali jika keluar dari provinsi, ia telah mencapai puncak. Tidak perlu mengorbankan Tian Xinqin demi keuntungan. Pergi. Beraninya aku menghentikanmu. Masuk dan beritahu kakek Gu, katakan saja padanya bahwa orang-orang yang tidak dapat menangkapnya, dan dia telah ditangkap olehku. Pria itu tidak ragu-ragu, berbalik dan berlari menuju bagian dalam villa. Di dalam ruangan, Gu Qiye dan beberapa tetua grup Gu lainnya sedang mendiskusikan masalah keluarga Gu di ibu kota kekaisaran yang menggunakan sebidang tanah di kota Sichuan sebagai zona industri. Meskipun dia telah membawa Lin Xiyu kembali, bukan berarti dia akan langsung menikmatinya. Dia sedang sibuk dengan bisnis sekarang, dan menghasilkan uang adalah kuncinya. Saat beberapa orang berencana melakukan sesuatu di atas meja pasir, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Tuan Qi, ada sesuatu yang terjadi di luar. Tuan Gu Qi melemparkan bendera di tangannya ke atas meja pasir dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan dengan panik? Kakek Gu. Saya di sini. Saat ini, suara itu datang dari luar pintu. Ketika semua orang melihat dengan cermat, mereka melihatnya masuk bersama dengan seorang pria yang diancam sebuah belati. Gu Chen. Semua orang berseru kaget. Tuan Tian memandang cucunya dan berteriak dengan marah, jauhi dia, mengapa kamu bersamanya? Haha, kakek, kamu sangat pemalu. Dia telah ditundukkan olehku. Aku baru saja melihat seseorang licik. Aku keluar dan membawanya masuk dengan pisau di lehernya. Saya sangat hebat. Tian Xinqin berkata sambil tersenyum bangga, kamu tidak ada hubungannya dengan dia, kamu harus bergantung pada saya. Semuanya. Tetapi ketika Tian Xinqin merasa bangga, Gu Chen tersenyum ringan dan berkata, secara umum, itu semua berkat Nona Tian. Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak akan bisa melewati pintu itu. Apa maksudmu? Tian Xinqin bertanya dengan curiga. Tuan Tian segera berseru, ya ampun. Apa kamu tidak tahu kalau kamu dijebak? Gu Chen melumpuhkan kedua pria tadi. Posisi orang-orang telah dipertukarkan. Dia memegang Tian Xinqin dengan punggung tangannya dan tersenyum dengan tenang, Nona Tian, betapa saya telah menyinggung Anda. Kamu. Bagaimana bisa? Tian Xinqin berkata dengan ekspresi heran. Tuan Tian memandangnya dan berteriak dengan marah, nak. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak sembarangan, jika tidak, keluarga Tian kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Gu Chen menekan belatinya sedikit, dan seberkas darah mengalir dari leher putih salju Tian Xinqin, aku tidak takut pada keluarga Gu, bagaimana aku bisa takut pada keluarga Tianmu? Dengan belati dan langsung menembakkan senjata dingin ke loteng. Pria bersenjata itu tewas dalam sekali jalan. Di mana orang yang kuinginkan? Gu Chen memelototi Gu Qiye dan berkata dengan suara yang dalam. Terpaut usia 50 tahun, keduanya saling memandang selama beberapa detik. Gu Qiye menatapnya dan tersenyum dingin, menarik. Apakah layak berlari ribuan kilometer hanya untuk seorang wanita? Tidak. Tapi Tuan Qi adalah orang yang bijaksana, jadi mengapa repot-repot berkelahi dengan saya? Gu Chen menjawab dengan tenang. Senyumannya membuat semua orang sedikit bingung, dan Gu Qiye juga bingung. Dia masih bisa tertawa di wilayahnya sendiri. Apakah kamu percaya bahwa aku memberi perintah dan ratusan master segera masuk? Kata Gu Qiye dengan wajah serius. Melihat villa ini dari sudut pandang, melihat ke bawah, ratusan master sudah berada di depan pintu, siap berangkat. Cangkir itu dilempar sebagai tanda. Selama Gu Qiye menjatuhkan cangkir di tangannya ke lantai, ratusan master akan menyerbu masuk dan memotong Gu Chen menjadi bubur dan memukulnya hingga menjadi saringan dalam sekejap. Dia juga sangat penasaran. Orang ini sebenarnya pergi ke sini sendirian. Senyum tipis muncul di sudut mulut Gu Chen, apakah kamu percaya bahwa aku bisa membunuhmu terlebih dahulu sebelum kamu membunuhku? Dua pria berjubah hitam berdiri tepat di depan Gu Qiye, selalu waspada terhadap gerakan Gu Chen. Meskipun anak kecil ini tidak lemah kemampuannya, dua master di sekitar Gu Qiye juga bukan vegetarian. Pada saat ini, Tuan Tian di sebelahnya berseru, Tuan Qi, ada sesuatu di kepalamu. Ah! Tuan Gu Qi menyentuh kepalanya yang botak dengan tangannya, tetapi tidak merasakan apapun. Lalu dia melihat titik merah di layar ponsel. Ada penembak jitu di luar. Kirim seseorang untuk menyelidiki secepatnya.
Beberapa orang langsung ingin keluar, namun Gu Chen menegurnya, berhenti. Apa aku mengizinkanmu pergi? Kembalilah. Percaya atau tidak, aku akan meledakkan kepalanya sekarang juga. Kemudian dia perlahan mundur dan kembali. Haha, aku sudah berada di dunia ini selama 50 tahun, dan ini pertama kalinya aku ditipu oleh seorang anak muda. Menarik. Tapi siapa yang tahu kalau memang ada penembak jitu di luar? Tuan Qi memang seorang Jianghu tua, dan dia sangat ragu tentang masalah ini. Pasti tidak realistis baginya untuk menempuh perjalanan jauh dari Jiangsu ke kota Sichuan dengan membawa senjata. Itu tidak bisa dilakukan, ini hanya tipuan yang ditutup-tutupi oleh orang ini. Jika kamu tidak percaya padaku, ambil saja 3 langkah dan coba. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah binasa bersama. Lagi pula aku bukan siapa-siapa. Itu tergantung apakah kamu bersedia melepaskan negara yang telah kamu bangun. Kata Gu Chen sambil tersenyum bercanda. 1 langkah. Tuan Guqi mengambil langkah ke arah dia berdiri. Dia sangat ketakutan sehingga Tuan Tian dan kelompoknya segera melangkah maju untuk mencegahnya dan berkata, Tuan Qi, dalam segala hal yang Anda lakukan, Anda menempatkan diri Anda di situasi keseluruhan terlebih dahulu. Seorang wanita tidak layak jika kamu bertarung sampai mati dengan pria ini. 2 langkah. Dia menatap Gu Chen dan berteriak dengan marah, tidak memperhatikan kata-kata orang lain di sekitarnya. Tapi Gu Chen bertindak sangat tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda cemas sama sekali. Di puncak pohon di luar pintu. Tangan Lan Wancheng yang memegang laser pointer dan berkeringat. Metode ini benar-benar bukan sesuatu yang terpikirkan oleh orang biasa. Ini buruk, orang tidak akan mempercayai ini. Di dalam rumah. Gu Qiye perlahan mengangkat kakinya, tapi dia tidak berani mengambil langkah itu setelah melayang di udara selama 3 detik. Dia ragu-ragu. Kamu menang. Gu Qiye menggosok sepasang kenari dengan 1 tangan dan berkata sambil tersenyum tak berdaya, bawakan dia. Ya. Beberapa menit kemudian, Lin Xiu mengenakan pakaian bersih dan berjalan keluar dengan rambut basah. Dia mungkin baru saja mandi. Tanpa diduga, Gu Chen datang begitu cepat, dan sebelum dia dapat menikmati keindahan ini sepenuhnya, dia akan direnggut lagi. Karena wanita ini, kota Sichuan terbalik, yang membuat Gu Qiye berpikir apakah itu layak. Sekarang hal-hal telah terjadi, sebenarnya ini bukan lagi masalah Lin Xiu, tetapi masalah tentang wajah 2 pria. Pemimpin ibu kota provinsi yang bermartabat dikejar oleh seorang pria muda berusia 20-an, dan dia dikejar. Apakah ini masalah wanita? Itu martabat. Itu wajah. Kamu benar-benar di sini. Lin Xiu menatapnya dengan air mata berlinang dan tersedak isak tangis. Gu Chen masih sebebas dan semudah biasanya dan terkekeh, aku bilang aku akan membawamu kembali. Aku pasti menepati janjiku dan tidak pernah berbohong. Setelah sekian lama saling mengenal, semua yang dia janjikan benar-benar terpenuhi. Ayo pulang. Gu Chen mengulurkan tangannya dan menatapnya dan berkata dengan lembut. Dia mendorong Tian Xinqin menjauh dan berkata dengan dingin, sudah jelas. Haha. Sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak. Pertama-tama kamu harus mencari cara untuk keluar melalui pintuku. Ledakan. Dinding di sisi barat villa tiba-tiba roboh. Ada beberapa jimat terbakar berserakan di tanah, dan sebuah lubang langsung meledak dari villa padat tersebut. Sampai jumpa. Gu Chen menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum. Gu Qiye sangat marah hingga dia mengepalkan tinjunya, tapi bintik merah di wajahnya masih belum hilang. 10 menit kemudian. Gu Chen dan yang lainnya telah pergi beberapa lama, mengapa titik inframerah ini masih ada? Tuan Qi, Tuan Qi. Seorang pria berseru dari luar pintu. Suasana hati Gu Qiye sangat buruk sekarang, aku belum mati. Tidak ada seorang pun di pohon itu, hanya laser pointer yang terikat pada pohon. Apa? Benar saja, saat Gu Qiye menggerakkan tubuhnya, titik merah tetap di tempatnya. Prak! Dia mengambil cangkir di atas meja dan melemparkannya ke tanah, brengsek. Brengsek! Kerahkan seluruh kekuatan kota Sichuan untukku. Jika kamu ingin melihat orang hidup, kamu ingin melihat mayat jika kamu mati. Semua penonton segera mengepalkan tangan dan berteriak berulang kali. Mereka tidak berani bernapas, mengetahui bahwa Tuan Gu Qi sangat marah saat ini. Siapapun yang membuatnya marah di sini mungkin akan langsung dibuang ke sungai. Segera, di berbagai wilayah kota Sichuan, lampu-lampu kendaraan yang padat menyala di kota, dan semua ahli yang telah menunggu lama dimobilisasi hari ini. Kelompok ahli dari grup Gu juga segera mencabut perintah rahasia mereka dan menjalankan misi memburu Gu Chen. Hal ini benar-benar membuat Raja Sichuan marah. Dia telah hidup selama lebih dari 70 tahun, tetapi dia telah dipermainkan oleh seorang anak kecil berusia 20-an. Sebuah laser pointer benar-benar membuatnya berdiri di sana tanpa berani bergerak selangkah pun. Malu. Sangat memalukan. Saat ini di jalan utama kota Jianyang. Tiba-tiba, jalanan dipenuhi orang,
dan semua lampu lalu lintas berubah menjadi hijau saat ini. Tidak ada yang berani menggunakan senjata di kota, tetapi setiap 10 meter ada pria yang membawa pisau. Di persimpangan jalan, Gu Chen menarik Lin Xiyu dan hendak berjalan ke jalan timur, tapi segera sekelompok orang gelap mengelilinginya dari sisi itu. Berbalik dan menuju utara, situasinya sama, sekelompok orang gelap. Saudara Chen. Hanya ada sedikit orang di selatan, ayo bergegas ke sana. Lan Wancheng berseru saat ini. Melihat ke selatan, hanya ada 20 orang, dan mereka bertiga bergegas menuju ke arah itu tanpa berpikir. Tapi saat dia menghampirinya, Gu Chen menyesalinya. Meskipun hanya ada sedikit orang di sini, semua orang memiliki kekuatan yang kuat. Orang-orang yang berdiri di barisan depan semuanya adalah pejuang kekuatan batin. Di tempat-tempat di Jiangsu, sulit untuk melihat prajurit Neijin, dan Anda hampir dapat bertemu dengannya sesekali. Namun di kota Sichuan, pusat ibu kota provinsi, mulai dari keluarga Lin saat ini, dia telah bertemu tidak kurang dari 50 prajurit Neijin. Aku khawatir kita benar-benar selesai kali ini. Lan Wancheng menelan ludahnya dan berkata sambil tersenyum pahit. Ekspresi Gu Chen masih sangat tenang, matanya tertuju pada barisan orang di depan, bisakah kamu menyingkir? Kamu memprovokasi kami. Berapa banyak masalah yang akan ditimbulkan? Karena Anda, seluruh kota Sichuan telah memasuki keadaan perang, karena Tuan Ketujuh telah menawarkan semua uang. Apa yang akan kami lakukan jika kami tidak mengambil kembali kepala Anda? Orang-orang dari 4 jalan datang satu demi satu. Mereka semua berkumpul, ratusan dan ribuan orang mengepung persimpangan. Salam olahraga. Dengan perintah, sekelompok orang yang padat ini menyerbu masuk. Pada saat ini, mereka bahkan tidak peduli dengan keselamatan Lin Xiyu, dan mereka telah benar-benar membuat Gu Qiye kesal. Sejak Lin Xiyu memutuskan untuk melarikan diri bersama Gu Chen, Gu Qiye sudah memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa cantik seorang wanita, Anda tidak boleh kehilangan muka karena dia. Lan Wancheng melemparkan 3 kertas jimat ke udara, Liu Jia di kiri, Enamding di kanan, Huang Shen di depan, Yue Zhang di belakang, membunuh dengan kesadaran ilahi, tidak menghindari yang kuat, bergegas seperti hukum dan perintah. Perintahkan angin dan api. Dalam sekejap, dengan kaki Gu Chen sebagai pusat dan radius 5 meter ke kiri dan kanan, lingkaran api langsung terbentuk. Kobaran api sangat besar sehingga tidak ada yang bisa mendekat. Jika ada yang mencoba memaksa masuk, dia akan terbakar api. Meskipun tindakan Lan Wancheng secara efektif mencegah sekelompok besar orang untuk berkerumun, namun tetap tidak dapat menghentikan gelombang besar orang ini. Kedua pria kuat itu melompat langsung ke dalam lingkaran dan terjerat dengan Gu Chen. Lan Wanchengwan hanya bisa bertahan, dan untuk pertarungan, dia tidak bisa membantu sama sekali. Jadi dia hanya bisa mengandalkan Gu Chen. Kekuatannya telah pulih hingga 40 hingga 50%. Dia masih yakin bisa menghadapi master kekuatan batin di depannya satu persatu. Berkumpul dan bunuh anak itu. Barisan master energi internal sebelumnya bergegas ke dalam lingkaran. Saudara Chen, biarkan aku membantu. Pada saat ini, Lan Wancheng tiba-tiba berseru, simpan kekuatanmu. Kita bisa menggunakannya untuk keluar nanti. Dia menggigit jarinya dan dengan cepat melukis dengan darah di tanah. Sebuah pola digambar, kan? Metode guntur. Lan Wancheng menggunakan metode guntur Tao, matanya berubah warna, dan langit tiba-tiba menjadi padat dengan awan gelap. Detik berikutnya, ledakan. Sambaran petir jatuh dari langit. Di ranjang rumah sakit rakyat Sichuan. Ketika Gu Yanxi melihat petir jatuh dari langit di kejauhan, dia langsung duduk tegak, Paman Yan. Apa itu? Yan Dangsang sedang mengupas apel untuknya ketika dia melihat cahaya yang menyilaukan di kejauhan, dia juga diam-diam berteriak, ini adalah metode guntur Tao. Dan ini 5 metode guntur yang unik. Apakah itu sangat kuat? Gu Yanxi mengangkat kepalanya dan berkata dengan terkejut. Luar biasa. Metode petir ini memiliki asal-usul yang bagus. Hanya guru surgawi Tao dari segala usia yang dapat menggunakannya. Ini. Bagaimana bisa seperti ini? Saya khawatir hanya guru surgawi Gunung Longhu yang dapat mengaktifkan metode guntur yang begitu kuat. Meskipun Taoisme terbagi menjadi banyak sekte, seperti Wudang, Quanzhen, Gunung Zhongnan, Gunung Longhu, Del. Di antara mereka, Taoisme Gunung Longhu diakui sebagai yang terkuat dan terlengkap bidang tertentu, dan Gunung Longhu pandai dalam segala bidang. Baik itu menundukkan iblis, menggunakan formasi jimat, atau 8 diagram alam semesta, dan Taoisme, Gunung Longhu ini memiliki serangkaian metode pembelajaran yang lengkap Taoisme. Hanya penganut Tao seperti Gunung Longhu yang mengetahui teknik guntur semacam ini, tetapi orang biasa tidak dapat mempelajari teknik guntur tingkat ini, entah mereka adalah guru surgawi atau mereka diakui seperti itu. Generasi berikutnya dari guru surgawi. Keluarga memiliki latar belakang yang besar. Kamu bilang, pihak mana ini?
Gu Yanxi membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan lembut. Yandang Sang berkata jujur sambil tersenyum, bagaimanapun. Keluarga Gu bukanlah makhluk yang begitu kuat. Alangkah baiknya jika keluarga bisa merekrut prajurit. Seorang kultivator seperti ini tidak akan merendahkan diri untuk melayani keluarga tertentu. Meskipun keluarga Gu adalah keluarga bangsawan dan berkuasa sampai batas tertentu, di mata beberapa sekte super, mereka hanyalah bayi yang baru belajar merangkak. Kalau bukan karena keluarga Gu kita. Itu adalah, Gu Yanxi berhenti berbicara ketika kata-kata itu sampai di bibirnya. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Yan Dangxiang dan berbisik, Paman Yan, hal-hal di kota Sikuan ini diketahui oleh Tuhan dan bumi, kamu tahu dan aku tahu. Dia tidak ingin keluarganya mengetahui keberadaan Gu Chen. Seseorang dengan nama yang sama dan bakat yang sama, meskipun dia bukan jenius yang terbunuh saat itu, tetap akan mengejutkan keluarga. Nona, saya khawatir, saya tidak bisa menyembunyikan masalah ini. Yandang Sang menundukkan kepalanya dan berbisik. Saat dia bersama keluarga Lin sebelumnya, Yandang Sang menerima telepon dari ibu kota kekaisaran, memintanya untuk bekerja sama dengan kota Sikuan untuk membasmi Gu Chen. Dengan adanya dia, keamanan ibu kota provinsi tidak stabil, jadi mereka harus membantu menyingkirkannya. Ini berarti para petinggi telah memperhatikan Gu Chen. Terlebih lagi, orang ini melakukan sesuatu dengan cara yang sangat menonjol sehingga sulit untuk tidak menyadarinya. Melihat kerutan Gu Yanxi, Yandang Sang menepuk pundaknya dan berkata dengan lembut, Nona, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu, jadi mengapa kamu harus mengkhawatirkannya? Gu Yanxi hanyalah seorang anak kecil, seorang anak yang belum pernah benar-benar memasuki masyarakat. Pikirannya masih sangat sederhana, dan pada dasarnya dia tidak meragukan perkataan orang yang lebih tua. Tapi apa yang dikatakan Gu Yanxi selanjutnya benar-benar membuat Yandang Sang tercengang. Paman Yan, ketika kita berada di gunung belakang pada sore hari, apakah kamu sengaja melepaskannya? Dia berbalik sedikit dan menatap Yan Dangxiang dan berkata dengan lembut. Awalnya ada senyuman di wajah Yan Dangsang, namun setelah mendengar kata-kata tersebut, ekspresinya langsung berubah. Bagaimana mungkin? Aku melihatmu jatuh, Nona, jadi perhatianku teralihkan. Meskipun Yan Dangsang menjelaskan hal ini, Gu Yanxi masih melihat keluar jendela dan berkata sambil tersenyum, jadi, bahkan kamu tidak dapat memastikan dia. Apakah dia? Saudara ketiga. Paman Yan, kamu juga ragukan. Aku. Memang Yan Dangsang juga merasakan rasa kasihan di hatinya. Jika tidak, dengan kekuatannya, bahkan jika dia ditampar oleh Gu Chen, dia masih mampu melawan. Saat ini di sebuah villa di pinggiran kota Jianyang. Gu Qiye berdiri di lantai atas di villa, memandangi guntur dan kilat yang jatuh dari langit di kejauhan, dan segera berteriak secara diam-diam bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tuan ketujuh. Kami memiliki korban lebih dari 20 ahli kekuatan internal. Orang itu telah menerobos dan bersiap untuk pergi ke jalan raya dari pinggiran kota. Seorang pria muda berdiri di belakangnya dan berkata dengan cemas. Brak. Gu Qiye membanting meja dan berteriak dengan marah, bajingan, sekelompok pecundang. Saya menjalankan industri besar di kota Sikuan, tapi saya bahkan tidak bisa menghentikan bayi. Dia bisa datang jika dia mau. Pergi jika dia mau. Sebarkan kata-kataku. Beritahu pemegang saham grup lainnya dan minta mereka mengambil semua aset keluarga mereka. Jika anak itu melarikan diri, saya tidak akan bisa menyisihkan satu pun dari mereka. Dengan cara ini, setiap keluarga mengirimkan pembunuh elitnya sendiri. Serang sepanjang jalan dan kejar Gu Chen dan mereka bertiga. Akhirnya, dia terpaksa sampai ke sungai Weishui. Saudara Chen, tidak ada jalan keluar. Lan Wancheng berkata dengan sangat lemah saat ini. Teknik petir sebelumnya menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisiknya dan membunuh 20 atau 30 master energi internal. Hasil ini mengejutkan Gu Chen. Masyarakat modern tidak punya cara untuk mencampuri urusan dunia seni bela diri, jadi satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah dengan Gu Chen dan yang lainnya adalah keluarga atau sekte tempat setiap orang berasal. Kali ini, mereka benar-benar membuat musuh di mana-mana. Gu Chen tidak ingin melarikan diri lagi, dan akhirnya melepas kotak yang dibawa di belakang punggungnya. Dia berbalik untuk melihat Lin Xiyu dan tersenyum ringan, apakah kamu takut? Tidak takut. Dia menggelengkan kepalanya dengan air mata berlinang, aku tidak akan menyesal jika aku bisa bertarung denganmu sampai momen terakhir. Ketika seseorang menyerahkan kenyamanannya dalam hidupku, aku akan membelah gunung dan sungai untukmu, melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemukanmu, bahkan jika 1000 anak panah menembus hatiku, itu sepadan. Premisnya adalah seseorang benar-benar bersedia melakukannya untuk Anda. Pertobatan anak hilang yang bangga dengan angin musim semi adalah yang paling berharga, dan pertobatan di ujung jalan adalah yang paling munafik. Saat Anda tidak dalam bahaya, tidak ada yang lebih peduli dengan Anda. Tapi Gu Chen bisa diandalkan.
Saat menghadapi bahaya, tidak ada yang bisa diandalkan seperti dia. Ini adalah pria yang selalu mengejeknya, menindasnya, dan bersaing dengannya untuk mendapatkan makanan. Tapi saat dalam bahaya, dialah yang pertama menyerbu dan membantunya mendapatkan kembali posisi Lin Xiu. Dia membawa mobil balap dan bermain bola basket untuknya, dan sekarang dia melakukan perjalanan ribuan mil hanya untuk membawanya kembali. Dengan pria yang sangat mempedulikannya, kematian bukanlah hal yang perlu ditakuti Lin Xiu. Lawan mereka. Lan Wancheng mengangkat tangannya dan menggambar simbol di udara. Tapi Gu Chen meraih pergelangan tangannya, kamu sudah cukup banyak membantuku selama ini. Biarkan aku menangani urusanku sendiri. Itu urusanmu sendiri. Kita bersaudara, urusanmu adalah milikku. Itu saja. Aku bisa melakukannya. Dia membuka kotak itu dan mengeluarkan pedang kaisar yang telah diperbaiki. Jika kamu menggunakan Tong Tianlun sekali, kamu akan kehilangan beberapa tahun lagi dalam hidupmu. Mengurangi harapan hidup. Maka kita harus segera keluar pertama. Lan Wancheng. Gu Chen merentangkan tangannya tanpa daya, jangan khawatir, aku berjanji tidak akan mati di depanmu. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Qianlong Jue. Satu-satunya perbedaan adalah Tong Tianlu dipraktikkan oleh penganut Tao, sedangkan Qianlong Jue dapat dipraktikkan oleh semua pejuang. Dalam masyarakat ini, pasti lebih banyak orang yang berlatih seni bela diri daripada yang mengembangkan Taoisme. Banyak juga orang yang ingin merebut Tong Tianru, tetapi jauh lebih sedikit orang yang peduli dengan Qianlong Jue. Hanya dalam 2 menit, 6 pria berbaju hitam pertama kali muncul di puncak pohon. Mereka mengenakan pakaian aneh dan memiliki keterampilan Qinggong yang luar biasa. Hanya 1 daun untuk mereka berdiri. Nak, kamu tidak bisa lari lagi. Seorang pria bertopeng berkata dengan dingin. Gu Chen menundukkan kepalanya dan tertawa keras dan berkata, lari. Apakah hanya kalian berenam? Lalu keenam orang ini terus mengubah posisi mereka di puncak pohon, sehingga mustahil untuk mengetahui arah sebenarnya. 6 budak pedang. Bersama, kita hidup. Terbagi, kita mati. Begitu mereka selesai berbicara, Gu Chen segera mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Kedua belah pihak bertabrakan dan menimbulkan suara percikan api. Agar tidak menggugah warga sekitar, jika senjata bisa digunakan di dalam kota, harus digunakan. Dan untuk menghadapi seseorang yang gesit seperti Gu Chen, yang terbaik adalah menemukan seseorang yang berlatih seni bela diri untuk merawatnya. Tiba-tiba, di tepi sungai menjadi gelap gulita. Keenam orang ini bertarung secara terpisah, masing-masing dari mereka adalah lawan Gu Chen, tapi bersama-sama mereka bisa menjadi master yang sangat kuat. Apalagi keenam orang ini juga memiliki senjata yang beragam, ada yang menggunakan kucing terbang, ada yang menggunakan belati, dan ada pula yang menggunakan pedang pendek. Dengan 1 lawan 6, Gu Chen tetap tidak kalah. Lan Wancheng menyipitkan matanya saat melihat pedang itu berkedip dengan punggung tangannya. Jeritan datang. Salah satu dari 6 budak pedang, seorang wanita dengan kuncir kuda, lengannya dipotong oleh Gu Chen dengan pedang kaisar. Kupikir kalian adalah 6 budak pedang dari ibu kota kekaisaran, tapi aku tidak menyangka kalian adalah penipu. Kata Gu Chen dingin, meletakkan pedang di belakang punggungnya. Ada organisasi misterius di ibu kota kekaisaran bernama 6 budak pedang. Mereka adalah pembunuh kerajaan dari keluarga tertentu. Awalnya dia mengira dia telah bertemu 6 budak pedang dari ibu kota kekaisaran, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan sekelompok penipu. Meskipun keenam orang ini semuanya memiliki kekuatan yang baik, koordinasi mereka masih kurang baik. 6 budak pedang yang asli bersifat ofensif dan defensif, membuat Anda tidak punya kesempatan untuk bersembunyi. Hehehehe. Kamu anak kecil sangat terampil. Kamu bisa mengalahkan 6 orang tanpa kalah. Sepertinya ada hubungannya dengan pedang di tanganmu. Orang tua berjanggut putih ini tidak lain adalah orang tua yang ditemui Gu Chen dan teman-temannya ketika mereka pertama kali tiba di kota Jianyang dan duduk untuk makan semangkuk mie. Karena kamu tahu bahwa pedang ini tidak sederhana, maka semuanya keluar dari sini. Pergi. Gu Chen mengangkat pedangnya dan menunjuk ke semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Ada lebih banyak master yang datang satu demi satu dari belakang. Dia mungkin bisa menangani 10 master kekuatan internal, tapi bagaimana dengan 20 atau ratusan dari mereka? Terlebih lagi, tidak hanya ada pejuang kekuatan batin di sini, tetapi juga pejuang di alam fana. Beberapa bulan yang lalu, di puncak gunung di utara, dia menangkap 8 jenderal musuh. 3 di antaranya berada di alam fana, dan yang terendah semuanya adalah pejuang di tahap akhir kekuatan internal. Dalam pertempuran itu, Gu Chen menggunakan seluruh kekuatan batinnya untuk mempertahankan perbatasan utara kerajaan Xia dengan 1 lawan 8. Dia sangat tahu bahwa batasnya mungkin adalah menghadapi 3 master transformasi fana sendirian, serta beberapa pejuang kuat di dalam. Di mata para pejuang pada tahap kekuatan batin, semua orang yang berada di bawah kekuatan batin adalah seekor semut, tetapi di mata tahap transformasi fana, semua orang di dunia hanyalah seekor semut.
Setelah mencapai puncaknya, kekuatan Guchen hanya mendekati tahap akhir alam fana. Sekarang kekuatan internalnya hanya pulih setengahnya, dan kekuatannya mungkin hampir sama dengan Yandang Sang dari 3 gunung keluarga Gu. Meskipun Anda benar-benar tidak bisa mengalahkannya, itu tidak jauh berbeda. Guchen pernah bertukar pikiran singkat dengan lelaki tua ini sebelumnya dan merasakan auranya, yang tidak kalah dengan Yandang Sang. Dengan begitu banyak master yang hadir, dia mungkin yang terkuat. Meskipun dia tidak memiliki keuntungan apapun, Guchen tidak bertindak seperti orang lemah yang membutuhkan belas kasihan. Biarlah dia kuat jika dia kuat, biarlah dia kuat jika angin bertiup di perbukitan, biarlah dia kuat jika dia kuat, biarlah dia kuat jika dia kuat, biarlah dia kuat jika dia kuat, biarlah bulan yang cerah menyinari sungai. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, Guchen tidak akan menunjukkan kelemahan hanya karena dia harus mematahkan beberapa giginya untuk masuk ke mulut harimau. Orang tua berjanggut putih itu terkekeh dan berkata, "Anak muda, kamu harus melihat dengan jelas. Kamu dikelilingi oleh kami. Menurutmu mengapa kamu mengatakan seperti itu? Saya menyarankan Anda untuk segera membuang pedangnya dan menyerah. Selain itu, menurut saya pedang Anda menarik. Berikan kepada saya. Nanti saya bisa meminta atasan untuk menyelamatkan nyawa Anda." Hehe. Saya ingin tahu apakah para senior pernah mendengar kalimat ini. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Guchen, dan jari-jarinya meluncur ke bawah bilah pedang sedikit demi sedikit. Aku tak terkalahkan di bawah langit dan manusia, dan aku tak terkalahkan di atas langit dan manusia. Dalam kamusku, yang ada hanya kematian dalam pertempuran, bukan penyerahan diri. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Saat semua orang masih terpesona oleh cahaya kutukan cahaya emas Guchen, dia telah bertarung beberapa ronde dengan lelaki tua berjanggut putih itu. Ilmu pedangnya lancar dan sepertinya sangat kuat, tapi di depan lelaki tua ini, lelaki ini bisa dengan mudah menghindari semua gerakan Guchen. Seolah-olah dia bisa melihat melalui ilmu pedangnya. Fiuh. Dia hanya menyapukan kakinya dan berbalik untuk menggunakan ilmu pedang backhand. Lelaki tua berjanggut putih dalam sekejap mata terkaget. Pedang ilmu pedang Xiao Yao yang ke-36 hilang. Pernahkah Anda bertemu Liu Jiangnan? Atau apakah Anda kenal orang tua itu? Pria tua berjanggut putih itu berkata dengan dingin. Teknik pedang backhand yang dia lakukan barusan disebut Huilong Yaner. Itu adalah sentuhan akhir dari teknik pedang ini. Dia tiba-tiba membalikkan ujung pedang dengan satu gerakan, membunuh orang secara mengejutkan. Pada saat ini, perut bagian bawah lelaki tua berjanggut putih sudah mengeluarkan darah karena bilah tajam pedang kaisar. Lumayan. Guchen berbalik dan berkata dengan dingin. Orang tua itu mencabut rambut bodoh yang melayang di kepalanya. Pada saat itu, Guchen segera merasakan auranya berbeda. Tampilan mematikan. Aura pembunuh yang kuat. Bayi kecil, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Raung lelaki tua berambut putih itu. Seluruh wajahnya memerah, seperti hendak memakan seseorang. Aliran udara putih melayang di sekitar tubuh lelaki tua itu, dan pakaian serta janggut putihnya tiba-tiba melayang. Saat ini, dia hanya bisa mengungkapkan aura pembunuhnya. Mungkin Guchen benar-benar membuatnya marah. 6 orang di sebelah mereka semua mundur tanpa sadar. Momentum semacam itu pasti milik yang kuat. Di mata lelaki tua ini, seorang pejuang kekuatan batin mungkin semudah menghancurkan seekor semut. Saudara Chen. Hati-hati, kekuatan tempur orang tua ini akan meledak. Rambut di kepalanya barusan adalah benda yang menekan kekuatannya. Dalam waktu setengah jam, satu-satunya tujuannya adalah membunuhmu. Lan Wancheng berkata segera ketika dia melihat pemandangan ini. Teknik ini adalah teknik yang sangat kuno. Teknik ini dapat membunuh 1000 musuh dan merusak 800 diri sendiri. Dalam waktu setengah jam, lelaki tua itu terus melakukan kekerasan dan tidak merasakan sakit. Selama dia menargetkan seseorang sebelum membuka segelnya, dia pasti tidak akan berhenti sampai dia membunuh orang itu. Segala sesuatu ada harganya. Dalam hal ini, menggunakan trik ini akan membawa Anda ke ujung jalan atau membuat langkah putus asa. Bahkan Guchen dan Lan Wancheng tidak berani melakukan tindakan seperti itu, tapi lelaki tua ini benar-benar bertarung sampai mati. Dengan kekuatannya, Guchen mungkin tidak bisa mengalahkannya dalam keadaan normal. Peningkatan kekuatan yang begitu cepat akan memperpendek hidup Anda setidaknya beberapa tahun. Orang tua ini tampak seperti binatang lapar, dan sepertinya dia pasti akan mencabik-cabik Guchen. 6 budak pedang, langsung memusatkan perhatiannya pada Lan Wancheng dan Lin Xiu. Dibandingkan dengan 6 budak pedang, asli di kota kekaisaran, ke-6 orang ini dianggap sebagai versi KW. Mungkin saja sebuah keluarga di bawah grup Gu meniru keluarga tertentu di ibu kota kekaisaran dan menciptakan 6 budak pedangnya sendiri. Meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan yang asli, itu masih terdiri dari 6 prajurit yang kuat secara internal. Tidak masalah menghadapi Lan Wancheng dan Lin Xiu. Entah Lan Wancheng akan melarikan diri sendiri.
Dengan keterampilan taunya, dia mungkin bisa melarikan diri, tapi Lin Xiu harus ditarik kembali. Tuan Qi berkata, bunuh semua pria dan ambil kembali wanita itu. Beberapa orang maju selangkah demi selangkah, dan Lan Wancheng serta Lin Xiu tidak bisa mundur saat ini. Saat ini, Gu Chen pasti tidak bisa keluar dan kembali untuk membantu. Dia terjerat oleh lelaki tua itu dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Pergi cepat. Cepat pergi dan tinggalkan aku sendiri. Kita tidak bisa meninggalkan semuanya di sini. Lin Xiu mendorong Lan Wancheng dengan keras dan berteriak, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu sejak awal. Kenapa kamu main-main? Aku tidak peduli. Aku tidak akan pergi. Lan Wancheng berdiri di depan Lin Xiu dan berkata dengan sungguh-sungguh, urusan saudara Chen adalah urusanku, dan masalahnya adalah milikku. Wanitanya adalah milikku. Salah. Singkatnya, aku akan mengurus masalah ini. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mendekatimu. Hanya dia. Seorang pria yang terlihat sangat lemah sehingga dia ingin memblokir mereka berenam hanyalah sebuah fantasi. Bersambung.